Pernah gak sih, merasa jalan di tempat dengan hubungan yang sama berulang kali? Kayak udah punya template buat teman atau pasangan yang benar-benar sejenis, padahal pengen coba hal baru. Senangnya sih, ada familiaritas, tapi di sisi lain, bikin kita stagnan dan ngerasa di sana-sana aja. Dan ketika bingung, kamu mulai bertanya-tanya, kenapa sih ini selalu terjadi? Ini bukan soal keberuntungan atau takdir, tapi lebih kepada pola pikir yang kita pegang. Makin kamu sadar, makin kamu paham bahwa seringkali kita menarik orang yang menyerupai diri kita sendiri. Nah, sebelum kamu berkomentar, yuk kita gali lebih dalam di bab pertama ini tentang alasan dibalik ketertarikan kita terhadap orang-orang yang sejenis, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hidup kita. Chap 1. Daya tarik awal yang terlalu familiar. Sebelum mendalami alasan kenapa kita suka sama orang yang sama, mari kita lihat dari perspektif yang lebih luas. Daya tarik ini seringkali muncul dari rasa nyaman dan familiar, yang bisa bikin kita merasa aman. Tapi, tahukah kamu bahwa rasa nyaman ini bisa jadi jebakan? Ibaratnya, kita terjerat dalam zona nyaman, padahal sebenarnya angan-angan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik itu ada. Tentu aja, ada faktornya. Sejak kecil kita dibesarkan dalam lingkungan yang membentuk preferensi kita. Disitulah awal mula ketertarikan kita terbentuk, kadang tanpa kita sadari. Lalu, apa yang bikin kita tetap di tempat ini? Keseragaman. Kita cenderung mencari kenyamanan. Dan sayangnya, kenyamanan itu identik dengan kesamaan. Dan pada akhirnya, kita terjebak dalam hubungan yang berulang tanpa pernah menyadari pola ini. Kita mulai menemukan diri kita dalam cermin orang lain, memperkuat kesamaan yang ada. Dan ketika kita berusaha untuk berubah, seringkali kita merasa, apa aku tidak cocok? Padahal, yang perlu kita ubah itu perspektif kita. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang hanya sejenis, kita justru menjauhkan diri dari pengalaman baru yang mungkin bisa meluaskan wawasan kita. Jadi, langkah pertama adalah mengenali pola ini dan merangkul ketidaksempurnaan yang ada, bukan malah menghindarinya. Chap 2. Perspektif yang terbatas. Menyadari pola dan keterikatan yang kita bangun selama ini tuh seperti melihat cermin yang retak. Kita terjebak dalam cara pikir yang hanya memandang satu sisi. Jika kita terus mencari orang yang mirip, kita juga mestinya sadar, kita membatasi pengalaman kita. Pikirkan tentang tiap kali kamu menghindari interaksi dengan orang-orang baru. Bukankah itu saatnya kita keluar dari pandangan sempit? Mantapkan langkah, buka perspektif. Jika kita mau tumbuh, berarti saatnya menjelajah, gak sekadar berpegang pada hal-hal yang akrab dan nyaman. Jadi, apa yang kamu dapat ketika terus berhubungan dengan orang yang sama? Jawabannya jelas, efisiensi sosial. Tapi ingat, itu juga berisiko kehilangan keunikan yang ada di luar sana. Tapi jangan khawatir, nggak ada yang ketinggalan. Kita bisa mulai dengan menantang diri sendiri untuk terhubung dengan orang-orang baru. Mungkin kita bakalan nemuin ide segar yang ngebuka pikiran, atau sekadar suara-suara berbeda yang bikin kita bertanya lebih dalam tentang diri sendiri. Chap 3. Kenangan masa lalu yang menghantui. Bermimpi boleh, tapi kita juga harus terbangun dari mimpi indah itu. Ketika kita terus mendekat pada orang-orang yang serupa, kita berisiko terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Rasa sakit yang pernah kita alami atau cerita buruk yang kita anggap sudah berlalu bisa bikin kita berulang kali jatuh dalam pola yang sama. Ini terjadi ketika kita memilih untuk tidak menyelesaikannya. Mungkin nggak berani menghadapi kenyataan atau bahkan terlalu nyaman dengan kesedihan. Jadi, apakah kamu berani menghadapi bayang-bayang itu? Kita perlu berani membongkar lapisan-lapisan kenangan yang mengikat kita. Mengidentifikasi apa yang bikin kita terjebak itu penting. Pertama, kita harus berani menilai masa lalu kita secara objektif,
lalu mengubah kerangka berpikir kita mengenai cinta atau pertemanan. Ini bukan berarti kita harus memutus hubungan yang ada, tapi lebih ke arah merelakan cara pandang kita yang mungkin sudah tidak selaras. Sedikit perubahan, diiringi kerja keras, bisa jadi kunci untuk menemukan perspektif baru. Chapter 4, kecanduan pada pola yang sama. Satu lagi alasan kenapa kita menarik orang yang sama, kecanduan pada pola. Ketika kita terbiasa dengan rutinitas, otak kita otomatis mencari pola yang sama untuk menurunkan tingkat stres. Itulah kenapa kita terus berpihak pada yang familiar. Sungguh ironis, makin kita mencari kenyamanan, makin sulit kita menemukan kedamaian. Pernah gak ngerasa sampai di titik ini dan berpikir, entah kenapa ini bisa jadi pilihan terakhirku? Kita sebenarnya bisa melawan dorongan itu, tetapi butuh usaha yang cukup besar untuk keluar dari ritual sehari-hari. Mulai dengan langkah kecil. Selain berkenalan dengan orang baru, kita juga bisa mencoba aktivitas baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Misalnya, ikut kelas baru atau bahkan sekadar berjalan-jalan di tempat yang belum pernah kita jelajahi. Kamu akan terkejut dengan pelajaran berharga yang bisa diambil dari pengalaman baru. Cobalah dan rasakan bedanya. Chapter 5, membuka diri untuk perubahan. Membuka diri untuk orang baru memang bukan hal mudah. Apalagi jika kita udah terlanjur nyaman dengan orang-orang yang serupa. Tapi ingat, perubahan dimulai dari diri sendiri. Ketika kita tidak mau beradaptasi, hanya akan membuat kita tetap terjebak. Ingat, setiap orang baru yang kamu temui bisa jadi pembuka jalan untuk pengalaman baru yang untung-untungan. Cobalah bertanya tentang pandangan mereka, kisah hidup mereka, dan siapa tahu, itu bisa bikin perspektif kamu diperluas. Ingat, bertemu dengan orang baru bukan berarti harus menjalin hubungan romantis. Bisa jadi itu cuma sekadar teman baru yang akan membuat hidupmu lebih berwarna. Jadi, buka hatimu, dan biarkan pengalaman baru mengubah cara pandangmu. Pelan-pelan, kamu akan tahu kenapa selama ini kamu terjebak dan kini sedang berusaha untuk lepas. Ingat, perubahan itu adalah bagian dari proses bertumbuh. Jika kamu suka dengan pembahasan ini, ingat untuk subscribe Ruang Tumbuh dan terus ikuti konten-konten menarik lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.